Nona yang bucin. Air mata Karenja menetes ketika ia hanya mampu berdiri di hadapan dua orang satpam itu sambil melihat Ipana yang mulai menaiki tangga pesawat itu. "Maafin aku sayang, hati-hati nanti di sana," batin Karenja menyesal. Namun matanya membola ketika melihat Fajri berlari masuk ke dalam ruangan itu lagi. "Biarkan dia masuk," teriak Fajri tergesa. Karenja segera berlari dengan kencang setelah diperbolehkan untuk masuk tanpa menghiraukan Fajri yang hanya menggeleng melihatnya. "Sayang," panggil Karenja dengan keras dan membuat Ipana menoleh. "Huk." Mereka langsung berpelukan dengan air mata yang menetes tanpa menghiraukan anggota keluarga yang lainnya. Maafin aku sayang," ucap Karenja memeluk Ipana dengan erat. "Aku pikir kamu gak akan datang," ucap Ipana terisak. "Aku pasti datang sayang. Maaf sudah membuatmu cemas. Hati-hati di sana nanti," ucap Karenja menatap manik mata Ipana. "Kamu juga hati-hati Bi, beri aku kabar terus," ucap Ipana menatap Karenja lekat. "Iya, kamu juga harus memberi aku kabar sayang," ucap Karenja tersenyum sambil menahan tangisnya. "Permisi Nona, pesawat akan berangkat sebentar lagi," ucap pramugari itu sedikit takut. "Aku pergi dulu," ucap Ipana berpamitan. "Iya, hati-hati sayang, aku mencintaimu," ucap Karenja melepas kepergian Ipana dengan perasaan yang bercampur aduk. "Aku juga mencintaimu," ucap Ipana mengelus pipi Karenja dengan lembut. Gadis cantik itu menapaki satu persatu anak tangga hingga ia berada di dalam pesawat. Melambaikan tangan sambil tersenyum dengan air mata yang menetes, membuat perpisahan itu serasa mereka akan berpisah selamanya. Perlahan pintu pesawat itu tertutup. Semua anggota keluarga segera menyingkir dari sana agar tidak menghalangi laju burung besi itu. Mereka melambaikan tangan mengantar kepergian Ipana, gadis kecil yang akan memulai karirnya di dunia bisnis. Hingga pesawat lepas landas dan hilang dari pandangan, barulah mereka memasuki ruangan itu kembali. "Hicks, Uncle," panggil Naila sambil menjangkau tubuh Karenja meminta untuk digendong. "Sini sayang," ucap Karenja menggendong dan menenangkan keponakan kekasihnya itu. "Hicks, Nana pergi Uncle," ucap Naila menangis dan memeluk leher Karenja dengan erat. "Nana gak lama perginya sayang, jangan nangis lagi ya," ucap Karenja mengelus kepala Naila dengan lembut hingga gadis kecil itu terlelap. "Kau harus berterima kasih kepada Naila. Jika dia tidak menyadari keberadaanmu, kau tidak akan bisa bertemu dengan Nana sebelum dia berangkat," ucap Fajri. "Terima kasih," ucap Karenja tersenyum. Fajri berdeham sambil mengangguk. Mereka segera bubar dari ruangan itu dan memilih untuk pulang ke rumah masing-masing. "Bang, numpang ya, mobilku tadi kejebak macet, jadi aku meminta karyawan untuk mengambilnya," ucap Karenja menggaruk tengkuknya. "Cih, dasar kenapa tidak datang lebih pagi? Sudah ditawari untuk tidur di rumah malah menolak," ucap Fajri ketus. "Dek," Karenja melotot karena melupakan sesuatu yang sudah ia persiapkan dari semalam. "Ah, sial aku melupakannya," batin Karenja menggerutuki kebodohannya. "Kenapa?" tanya Fajri mengernyit. "Aku melupakan sesuatu," ucap Karenja lirih. "Untuk Ipana?" tanya Fajri. "Iya," ucap Karenja. "Cih, kalian seperti akan berpisah selama bertahun-tahun," ucap Fajri menaiki mobilnya, diikuti oleh yang lain. Mobil terus melaju meninggalkan bandara menuju pulang ke rumah Dirgantara. Perasaan rasa sepi mulai menghinggapi hati Karenja. Ia tidak bisa menelpon Ipana dalam waktu yang cukup lama, 16 jam lebih. Itu waktu yang sangat lama bagiku, serasa menunggu selama 1600 tahun. Aku akan frustasi menunggu kabar darinya, batin Karenja. Ia memilih ikut pulang bersama Fajri untuk mengucapkan terima kasih kepada gadis kecil yang tengah ia pangku saat ini. Ia begitu berhutang budi kepadanya. Perlahan mobil berhenti di halaman rumah. Mereka segera turun dan menuju kamar masing-masing. Kecuali Karenja, ia membaringkan Naila di atas kasur khusus di ruang keluarga. Naren pun juga meminta untuk digendong oleh pria tampan itu karena matanya sudah sangat berat. "Sama Dedi saja sayang," ucap Fajri. "Mau sama Uncle aja Dedi," rengek Naren di dalam gendongan Karenja. "Istirahatlah bang, biar aku yang menjaga mereka. Kakak ipar lebih membutuhkanmu," ucap Karenja tersenyum. "Maaf merepotkan," ucap Fajri tersenyum tipis. "Sama-sama,"
Fajri segera pergi menuju kamar untuk melihat kondisi Safira yang kembali mual dan ngidam. Sementara Karenja menggendong Naren sambil mengelus kepala pria kecil itu dengan lembut. Hingga ia terlelap, Karenja membaringkan Naren di samping Nela. Sementara ia melihat ponselnya dan mengarahkan beberapa karyawan untuk menggantikannya melakukan beberapa pekerjaan hari ini. Setelah selesai, ia juga berbaring di samping bocil kembar dan ikut terlelap. Di atas pesawat, Ivana tersenyum tipis karena ia sempat bertemu dengan Karenja, walau hanya sebentar saja. Terima kasih karena kamu sudah menyempatkan untuk datang, Bi. Setidaknya aku tidak jadi kecewa kepadamu, batin Ivana. Apa Nona membutuhkan sesuatu? Tanya Felicia yang melihat wajah Ivana masih sendu. Tolong ambilkan saya air putih, Pel, ucap Ivana. Dengan sigap, Felicia segera mengambilkan Ivana air putih. Ia terlihat biasa saja karena ia sering jauh dari keluarga untuk mengadu nasib di kota besar. Nona terlihat begitu menggemaskan karena menangis. Apa ini perjalanan pertama Nona ke luar negeri? Sepertinya bukan karena dari fotonya ia sudah singgah di beberapa negara. Mungkin bagi sebagian orang, Nona terlihat lebay. Tetapi untuk aku yang mengetahui bagaimana pribadi Nona itu terlihat sangat manis, batin Felicia tersenyum. Atur semua jadwal dengan baik, Vel. Aku ingin pulang lebih cepat, ucap Ivana. Baik, Nona, ucap Felicia tersenyum. Mereka terdiam. Ivana memeriksa beberapa pekerjaan yang ada di dalam tabletnya. Semua berkas yang belum sempat ia periksa dan harus diselesaikan hari ini juga. Beristirahatlah, perjalanan kita masih jauh, ucap Ivana. Baik, Nona, ucap Felicia dan sang asisten rumah tangga khusus untuk Ivana. Perjalanan ditempuh terasa begitu membosankan. Ivana hanya tertidur sambil sesekali melihat ponselnya. Iseng-iseng gadis cantik itu mengambil secari kertas dan menuliskan sesuatu di sana ala-ala anak zaman sekarang. I love you, 36.000 feet, baby C, cekrek. Ivana tersenyum dan memegang pipinya yang terasa panas. Ia malu dengan kelakuannya saat ini. Astaga, kenapa aku terlalu lebay? Aku jadi bucin tingkat takut kepada dia, batin Ivana malu. Sementara Felicia hanya bisa tersenyum geli melihat kelakuan Ivana. Aku bisa gila jika melihat Nona seperti ini terus. Astaga Tuhan, Nonaku yang dingin menjadi bucin, batin Felicia gemas. Kamu kenapa, Felicia? Apa kamu sedang menertawaiku? Tanya Ivana dengan wajah yang merona. Maaf Nona, Anda terlihat sangat menggemaskan, ucap Felicia. Dek, seketika mata bulat itu melotot menyadari ucapannya sendiri. Ia melihat ekspresi dingin Ivana dengan rona merah muda yang menghiasi di sebagian wajahnya. Maaf Nona, ucap Felicia takut sambil menggaruk tengkuknya. Kamu semakin berani ya, bonus bulan ini saya potong, ucap Ivana. Wah, jangan Nona, saya mohon, rengek Felicia memohon kepada Ivana. Gak ada, bonus kamu tetap saya potong. Padahal itu lumayan untuk membeli sebuah rumah, ucap Ivana mengedikkan bahunya. Duar, tubuh Felicia mendadak lemas. Ia tidak berani lagi memprotes ucapan Ivana. Ia kembali duduk di kursinya sembari meratapi nasibnya setelah ini. Astaga, kenapa Nonaku begitu kejam? Habis sudah harapanku untuk berbelanja, batin Felicia. Apa ancamanku terlalu kejam? Lihatlah wajahnya yang pucat pas itu. Astaga, aku begitu malu, batin Ivana menjerit. Hingga pesawat mendarat di bandara Heathrow, London, ia sudah ditunggu oleh Joe dan beberapa orang lainnya di sana. Kita langsung ke apartemen, ucap Ivana. Waktu masih menunjukkan pukul 10 pagi di London, mereka segera melaju menuju apartemen mewah milik Fajri yang berada dekat dengan cabang perusahaan PT PHD Indonesia untuk beristirahat sejenak.